Selamat sore menjelang malam. Kita masih di Garma Festival, tapi hari ini saya ketemu orang Indonesia yang luar biasa dan saya mau ngenalin ke kawan-kawan semua. Dan kita mau nanya-nanya sedikit nih. Ini panas dan berdebu, tapi biasalah kalau kondisi lihat aja lah, udah mulai mirip-mirip saya kan. Oke lah, kita coba ngobrol-ngobrol sama si mbaknya ya. Saya ketemu sama mbak ini malam-malam, jadi nggak bisa saya interview karena gelap kan. Mbak, namanya siapa sih? Halo, kenalkan nama saya Agnes. Saya dari Pontianak. Ini Mbak Agnes dari Pontianak. Sudah berapa lama di Australia Mbak Agnes? Saya di Australia baru 1 tahun aja sih. Baru 1 wow, tahun. 1 tahun? Iya, baru 1 tahun. Work and holiday visa. Working holiday visa? Ini orang hebat. Nah, saya sering sekali tuh Mbak Agnes, kalau ada yang nanya komen ke saya, Pak Mur, gimana mau ke Australia? Saya bilang, kamu cek aja working holiday visa untuk Australia. Tahun ini, tahu nggak Mbak Agnes? Tahun ini 5.000. Ya, kurang lebih 5.000 khusus untuk orang Indonesia. Iya. Bayangin aja, 5.000 orang Indonesia boleh datang ke Australia dan mungkin mudah-mudahan bisa bekerja kayak Mbak Agnes ini. Karena Mbak Agnes ini kan menurut saya ini salah satu orang Indonesia yang paling unik nih. Kenapa itu uniknya? Karena kerjanya kan jauh banget. Year kalah gitu. Nah, Mbak Agnes, boleh cerita nggak bagaimana bisa mendapat pekerjaannya apa dulu? Biar orang tahu nih. Iya. Nah, pekerjaannya apa? Kalau buat yang belum tahu, pekerjaan saya itu namanya FIFO, itu flying in, flying out. Jadi kita kerjanya ke mine site. Kalau saya bagian yang hospital. Mine site itu apa? Mine site itu tambang. Tambang. Daerah-daerah tambang. Ya, makanya kayak area ini area remote area. Kita kerja di remote area. Jadi nanti tergantung kalian tinggalnya di base mana. Biasa itu startnya dari kota-kota besar kayak Brisbane, Perth, Cairns juga ada Cairns dari banyak sih Pokoknya dari kota-kota besar. Iya, kota-kota besar yang punya mindset itu pasti mereka ada itunya base. Kita dari base. Kalau saya tinggalnya di Brisbane, jadi saya flagnya dari Brisbane ke Northern Territory. Jadi Mbak diterbangin oleh perusahaan. Iya, benar. Naik pesawat komersial ke Northern Territory. Nah, itu setiap berapa lama? Nah, jadi kalau untuk FIFO itu ya kelebihannya ya semua di cover sama perusahaan. Jadi kita nggak perlu ribet tuh, aduh mau FIFO berarti ini tiket pesawat kita bisa nggak? Itu semua disediakan sama perusahaan. Jadi perusahaan bayar tiket pesawat kita, akomodasi semuanya, makan itu free flow. Dan gajinya double dong? Gajinya karena ini long hour. Iya, long hour bener. Jadi kalau di Aussie kita mau dapat duit banyak itu antara long hour ataupun ya itu dapat yang rate yang tinggi ya. Yang weekend rate lah ya. Jadi kalau saya itu kerjanya 2 minggu nonstop. 2 minggu langsung nonstop 1 hari. Rata-rata sih 10 sampai 11 jam, tapi bisa juga 12 jam. Wow. Ya, bisa 12 jam itu. Itu selama 2 minggu nonstop kerja selama 10 kurang lebih dari yang minimal tuh 10 sampai 12 jam. Wow. Dan nanti baru pulang ke rumah di Brisbane, libur seminggu, lalu terbang lagi 2 minggu. Iya, terbang lagi. Jadi selalu begitu. Jadi 2 minggu kerja, 1 minggu libur. 1 minggu libur. Iya. Wow. Nah, katakanlah ya, saya mau nanya nih, biar kawan-kawan di Indonesia itu dapat imajinasi yang bagus tentang Mbak ya. Dari Brisbane ke daerah Mbak kerja ini naik pesawat berapa jam? Kalau saya tergantung dari perusahaannya belinya kemana? Kalau dari Brisbane ke Northern Territory ke Gough ini, saya dari Brisbane lalu flagnya ke Cairns. Ke Cairns. Nah, lalu dari Cairns itu langsung ke Gough di sini. Dari pagi. Berarti 4 jam dong? Lebih. Jadi flagnya itu sebentar aja, tapi ya 2 jam setengah. Iya, kan jam. Dari Brisbane ke Cairns 2,5 jam. Lalu dari sini kurang lebih 2 jam ya. Iya. Kurang dari Cairns ke Gough itu 2 jam ya, 4 jam setengah sudah kurang. Jadi di pesawat 4 jam setengah. Tapi kan kita tambah transit tambah semua sehari lah. 1 harian. Jadi 1 hari itu untuk travel, jadi kita namain flying in flying out. Itu pas flying in itu pas kita lagi itu perjalanan buat mau kerja. Kalau fly out itu juga kita satu perjalanan hari untuk mau pulang ke rumah. Iya, pulang ke rumah. Nah, selama kerja 2 minggu itu biasanya akomodasi ditanggung siapa? Akomodasi tentu seperti saya bilang, akomodasi semuanya disediakan sama perusahaan. Jadi saya nggak perlu ribet masalah tempat tidur, nggak perlu ribet masalah makan, semua udah disediakan. Untuk makan dari sarapan pagi udah ada, makan siang tuh biasa kita bawa bekal.
karena nggak ada lunch biasanya, jadi kita mau bekal. Oh, buat sendiri. Mau bekal sendiri dari breakfast atau Ya. misal dari dinner yang sebelumnya bisa aja gitu. Ya, Nanti kan oke. ada dikasih microwave atau yang lainnya. Iya iya, itu panasin kalau- bener. Lalu untuk dinner itu juga ada juga, dan juga makannya tuh ya nggak cuma kayak lauk, sayur, nasi ataupun apa gitu karbo yang lain nggak. Iya, Jadi iya. kita ada buah, ada yogurt, ada es krim, ada dessertnya. Jadi makanan bergizi lah. Iya bergizi Ya. ya, walaupun ya nggak seenak seperti di kota, tapi menurut saya sih ya cukup lah. Cukup untuk saya. enak. Iya. Nah, Mbak Agnes, saya mau tanya nih yang lebih detail. Bagaimana Mbak Agnes bisa dapat pekerjaan ini? Oke, sebenarnya saya tahu pekerjaan ini dari teman saya. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. best Yang friend kerja di saya. sama? Iya. Oh, wah. Tapi dia kerja sekarang dia di bagian, dulu dia seperti saya di bagian hospitality, sekarang dia kerja di tambangnya langsung. Jadi Oh, sebagai sudah salah menjadi satu- pegawai iya. tambang dia, udah nggak di hospitalnya. Iya, dia Oh. sekarang di bagian staf laboratoriumnya. Jadi nyari duit yang lebih besar lah. Dan Ya, tapi kenapa tidak? Ini kan batu loncatan. benar. Jadi gimana ya, kalau di Aussie itu selama kita mau bekerja dan mau coba ya pasti ada kesempatan. Ada kesempatan. Nah, Betul. Nah, kalau dari saya itu dulu kalau saya dapat kerja ini dari putus asa karena waktu itu saya kerja pertama kali datang di Aussie itu saya metik tomat selama kurang lebih 4 bulan di Bowen, Queensland. oh oke, metik Ya, tomat. ya, lalu saya pindah, saya mau coba cari pengalaman hospitality karena ya untuk FIFO setidaknya kamu perlu ada experience di Oh, hospitality, pengalaman di hospital. housekeeping, Iya. ataupun Cleaner. seperti, ya, lalu seperti ya, juga biasa juga ada yang commercial cleaning, Oke. juga ada. Biasanya juga ada yang dari kitchen hand seperti itu. Oh, oke. Makanya saya mau Jadi- cari pengalaman karena belum punya ada pengalaman hospitality sama sekali. Jadi saya coba cari pengalaman di Cairns karena waktu itu di Cairns katanya lebih banyak ya Lebih kesempatannya. banyak opportunity ya, Ya, dan daripada juga- Brisbane karena kota besar, Ya, benar. dan juga di Cairns itu eligible untuk perpanjangan working holiday Oke, visa, payslip-nya kita karena perlu visa payslip. ini bisa dipanjangin Iya, selama sampai 3 3 tahun, bener-bener. Jadi saya selama itu nggak pernah sih tinggal di big city karena saya ngejar buat Untuk collect perpanjangan. payslip. Jadi nanti nggak bakal buru-buru. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau working holiday visa, saya saranin sih cari payslip dulu di awal. Jadi kalian nggak bakal kayak kelabakan di akhir nanti. Oke, bener-bener Seperti bener. itu. Lalu bulan Desember waktu itu saya kerja di Cairns, pernah kerja kurang lebih 1 bulan di fast food restorannya Vietnam. Oke. Lalu saya juga mau cari kerjaan lain kan, kayak sekarang waktu masih sedikit dikasih jam kerjanya. Saya coba cari yang lain, apply di hotel sebagai housekeeping, begituannya diterima. Lalu saya masih kerja situ, lalu saya ngerasa kayak enaknya lebih di housekeeping daripada di itu. Oh, Jadi oke. dan juga saya berhenti di restoran itu, lalu saya masih lanjut di hotel itu sampai bulan Desember itu manajer saya kabarin kayaknya bakal dikurangi nih jam kerja. Lalu ya udah. Oh, Dari situ kayak aduh saya ini harus mikir mau nih, ngapain ya? karena saya cuma punya satu kerjaan, nggak seperti yang lain mungkin ada yang double job, triple job, kalau saya cuma satu aja itu kan. Waktu itu. Jadi kita harus mikir kan gimana buat Iya. nanti bayar rent, bayar semua biaya Iya. hidup kan. Makanya ya udah saya coba apply. Semua pekerjaan saya apply waktu itu dan ke-reject semuanya kecuali kerjaan FIFO ini. Saya juga kaget awalnya kayak kok bisa gitu kan, sementara yang lain misalnya yang lebih simple gitu Nggak tapi- diterima. Nah itu dia, sampai waktu Oke. itu saya juga ada pergi ke bandara buat walk-in interview. Jadi kita nggak terima ya udah gitu kan. Mungkin belum rezekinya, tapi ternyata rezekinya di sini. Yang lebih dahsyat Iya, pengalamannya ya. Ini tuh makanya Ah. kalau untuk proses hiringnya cukup panjang sih menurut saya. Ya. Tapi ya pengalaman, yang penting kan pengalaman ya. betul semuanya. Nah, Kalau- Mbak, bagaimana Mbak bisa tahu tentang working holiday visa di Indonesia? Oke, kalau saya sendiri sih kalau di orang Pontianak sih mungkin banyak yang udah kerja di Aussie. Oke, Iya, dapat biasanya informasi dari teman. Dari banyak orang Pontianak mereka dari student visa kan, dari kalau working holiday juga banyak. Saya sih udah tahu dari zaman kurang lebih SMA atau kuliah gitu. Udah oke. tahu. Jadi awalnya rencana saya tuh sebelum saya lulus kuliah tuh saya ambil preparation IELTS, mau Oke. cari beasiswa ataupun working holiday visa. Setelah itu Oke. ibu saya sakit, ya udah. Jadi saya Istirahat urutkannya dulu. Jadi sambil cari kerjaan di dalam negeri aja di sekitar Pontianak itu, sambil jaga orang tua dulu, ya udah kerja dulu. Kemarin kurang lebih saya kerja 3 tahun di bank.
Jadi ini luar biasa. Di Indonesia dia kerja di bank, di Australia dia ini kalau bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia pekerjaannya apa? Tukang bersih. Iya, bukan bersih-bersih. Iya, tukang bersih-bersih. Dia kayak di festival ini bersihin apa aja? Saya bersihin toilet, bersihin showernya, tempat mandinya. Tempat mandinya, juga bersihin dapur? Dapur enggak, itu beda lagi. Oh, jadi memang khusus hanya untuk, untuk bersih. toilet dan kamar Iya. mandi karena memang banyak kan di festival Banyak ini. banget di sini. Nah, kan kalau di Indonesia kerja di bank, di Australia mohon maaf kita bilang, tapi di Australia ini kawan-kawan harus tahu orang kerja apapun derajatnya sama. Tetap di respect. Iya, tidak ada peduli lo sama Perdana Menteri sama aja. Kemarin Perdana Menteri kemari sama aja. Sama aja Ya, nggak bareng. semua orang sama gitu. Tidak ada oh ya ini kita harus lebih hormat atau apa. Tidak ada urusan di Australia. Nah, saya mau nanya. Kira-kira berapa beda gajinya waktu di Indonesia sama di Australia? Gaji saya 2 hari kerja di sini udah nge-cover gaji 1 bulan saya. Kacau. This is my friend. Ah, ini teman Yeah, from kerjanya. the same company, my Indonesian friends. Halo. The YouTube channel. Halo. Yeah. What's your name? Travis. Travis? Bronte. Gronti tuh, itu temannya Mbak Agnes. Sam. Nice to meet you. Terima kasih. Sama-sama tuh. Mantap. Tuh. Nah, Mbak Agnes. Jadi berapa orang Indonesia di tim kerjanya Mbak Agnes sekarang? Kalau di tim kerja saya sekarang kayaknya ada 1 orang dari Perth, saya lupa tadi. Karena tapi dia di Tapi dia di sini. Iya, tapi dia di bagian yang pagi. Jadi Oh, nggak shiftnya ketemu. nggak ketemu ya? Iya, shiftnya tadi udah selesai. Ada 1 kakak itu dia dari Perth. Jadi kita untuk yang di Garma Festival ini kita mix dari tim dari Perth dan dari Brisbane area sekitarnya. Wow. Dicampur timnya buat kerja bareng-bareng semuanya buat sampai tanggal 5 nanti. Iya, yes. Nah, Mbak Agnes, kok bisa dapat kenapa kok bisa ditunjuk datang ke Yerkala Festival ini? Kalau saya sendiri sih kemarin habis libur 1 bulan. Oke. Habis libur 1 bulan pulang ke Indonesia. Oke. Kebetulan kalau saya kan casual, jadi saya kadang nanya ada nggak ya buat job. Kadang mereka juga nawarin jobnya. Oke. Jadi kalau casual seperti itu nanti kita di email. Hmm. Ini ada swing nih. Swing itu artinya kayak rosternya. Oke. 2 minggu itu. Mau ambil atau enggak gitu. Nah, saya kemarin tanya saya available-nya tanggal sekitar tanggal 30 ini. Yeah. Nah, ternyata rupanya dikasih yang swing untuk kerja di festival dan saya pertama bingung kan, ini kok Garma Festival bukan buat camp gitu kan. Dan juga Bukan saya daerah tambang ya bukan gitu. daerah tambang dan saya lihat itu daerahnya untuk golf ini, Northern Territory. Bisa jadi ini ya tetap di golf tapi untuk acaranya gitu kan. Jadi saya bilang, oh, kayaknya ini unik gitu kan. Dan pertama itu udah saya bilang oke aja, ambil aja gitu kan. Karena udah lama sebulan belum ada kerja, kalau casual nggak kerja nggak ada duit, jadi ya udah ambil aja gitu kan kerjaannya. Dan saya lihat sih unik juga kan untuk festival, kayak nggak pernah sebelumnya saya dapat buat yang festival karena biasanya buat camp-camp biasa gitu. Oke. Makanya ya udah saya ambil dan ternyata luar biasa. Saya kemarin lihat Mbak Agnes kan malam-malam itu ada temennya orang aborigin juga. Nah, best friend lagi, temen baiknya banget itu orang aborigin. Nah, Mbak Agnes kok bisa kenalan sama orang-orang aborigin yang khususnya daerah sini? Iya, jadi kalau saya pernah kerja di camp di sini, dekat sini selama camp tambang. Iya, 4 kali swing, itu berarti kurang lebih 8 minggu, kurang lebih kayak 2 bulan 3 bulan ya udah pernah kerja di sini. Jadi datang pergi pergi selama Lalu kalau kita kerja ya, kalau di Aussie ini kan kita campur semua kerja dari semua nationality. Iya. Jadi saya punya teman kayak teman kerja di housekeeping, teman kerja di sekitaran di camp kan, kenal sama teman kenalin sama teman. Jadi kita jadi teman-teman gitu kan. Jadi dan dia orang lokal sini. Iya, orang lokal dan mereka ya baik banget gitu kan, kayak welcome. Terus saya biasa kadang kita nanyain masalah ini, kalau gini gimana sih, kayak kita kemarin ada kan di sini ada dekat pantai gitu. Oh, mereka jelasin ini nih tempat kampung halaman saya, ditunjukin yang pulau-pulaunya. Terus kadang kalau ada seperti kemarin kan saya bilang kan mau nggak ajak keliling dong, saya bilang kan tolong dong ngejelasin, nanti mau kan keliling, diajakin keliling. Oh, diajak jalan-jalan sama mereka. Keliling
ke sini kemarin. Oh, yang di Di festival. festival, karena kan saya penasaran kali ini buat apa sih, maksudnya apa? gitu. Oh, maksud budayanya. Iya, kalau saya Wow. juga suka banget belajar budaya. Kebetulan saya juga orang Dayak kan. Kalau di Kalimantan juga ada kita festival kayak seperti ini, kayak Gawai Dayak, dan saya suka banget kayak gitu kalau masalah budaya, karena itu kan yang harus tetap kita pegang dan pertahankan. Bener Gitu. Mbak Agnes. Nah, rencana kedepannya apa nih? Kan udah mulai di sini begini. Nah, rencana kedepannya apa nih? Kalau rencana ke depan saya sih bagus sih kalau mau melihat untuk bekerja di Australia ya untuk sekarang. Tapi kalau untuk work holiday visa itu mungkin lebih banyak tahapannya kalau kita mau misalnya jadi kayak penduduk ataupun warga negaranya kan. Oke. Sulit kan. Iya, tapi kan minimal bisa tinggal di sini dan bisa punya pengalaman di sini. Iya, itu kayak gimana kalau pengalaman itu benar-benar nggak bisa dibeli ataupun apapun, dan juga mungkin faktor keberuntungan juga bisa banget kan banyak. Iya, Dan bener. juga pastinya doa juga. Bener. Doa, usaha, nah itu tadi lah. Nah, ini memang loncat-loncat saya nanyanya Mbak Iya, Agnes, nggak apa-apa. tapi apa yang membedakan pengalaman Mbak Agnes bekerja di Indonesia dan kemudian apa pengalaman yang membedakan ketika Mbak Agnes kerja di Australia? Kalau untuk di Indonesia ya, jujur saya kemarin kerja di bank itu pressure-nya tinggi banget. Jadi Oh, kalau boleh cerita ya, saya pernah 1 tahun itu 3 kali bolak-balik rumah sakit karena sakit, kecapean, stres. stres Nah, ya, itu tekanan, dia. ditekan terus Jadi ya. saya bilang kan saya bertanya ke teman saya yang udah berangkat ke sini, kalau dia juga kerja di bank sama-sama saya dulu. Dan sekarang dia kerjanya apa di sini? Iya, di staf laboratorium yang itu Faisal Oh, tadi saya sekarang bilang. ya, oke. Nah, jadi saya tanya kalau saya berangkat ke sana gimana ya? Ya bagus, tapi yang penting kita harus hustle dulu pertama kali di depan. Jadi nggak seperti mungkin orang bayangin langsung tinggal di Australia, kerja di Australia langsung kayak bakal langsung kaya. Langsung gitu kan. kaya, nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin. Jadi semuanya Dia pasti- daun, nggak bukan duit, dia Ya, daun jadi- tetap daun, bener. Benar, jadi semuanya pasti ada tahap-tahapannya, Proses, prosesnya. ya. Dan juga saya setelah hampir kurang lebih 1 tahun baru menemukan pekerjaan yang benar-benar Yang istilahnya bagus. dicintai dan suka Ya, kan? dicintai dan uangnya bagus gitu kan langsung. Bener. Makanya yang penting usaha dulu kan, doa juga. Terus menurut saya sih itu perbedaannya seperti kayak work life balance di Aussie itu dapat sekali. Jadi Oke. mereka nggak akan ganggu kita di saat kita lagi libur atau apa seperti itu yang Jadi penting kita- stresnya beda ya, karena Tingkat bukan stresnya beda. bukan di pressure, bukan kayak di apa ya, kayak ditekan gitu. Iya. Lo kerja ya karena memang ya sesuai dengan tupoksi, nggak Iya. perlu kerja dengan aturan yang Iya, lain-lain dan yang aneh-aneh kan. benar. Kan nggak mungkin disuruh kerja harus pakaiannya begini ya, ini memang bajunya kerjanya Mbak Agnes. Ini kena bleaching. Ya, tapi nggak ada paksaan dengan konsep Nggak ada. yang lain-lain yang Dan juga kalau di Aussie itu mereka menerima semua orang di kalangan semua usia, mau kamu ada disabilitas atau tidak, yang penting sama ya. sama rata semua. Dan nggak pernah nanya umur, minimal, Nggak ada. maksimal. Nggak ada. Nggak ada Jadi ya. rekan kerja saya tuh ada yang di atas 50-an, ada waktu itu yang di last swing saya di camp yang terakhir itu dia baru switch karirnya. Dia waktu itu biasanya jadi tutor driver gitu. Jadi Oh, orang mau ambil SIM dia yang ngajar dia gitu ya. ngajar, iya. Jadi dia baru switch karirnya ke FIFO atau kerja di camp itu di umur dia yang udah 60-an tahun. Baru mulai dia. Baru mulai. Jadi kalau misalnya menurut saya sih di sini lebih kayak nggak ada istilah kayak batas-batasan. Nggak kerja. ada istilah terlambat Nggak ya. nggak ada. Jadi selama mau kerja ada keinginan pasti dipersilakan untuk bekerja. Nah, Mbak Agnes, kalau saya sih selalu kalau di komen saya itu kan kayak saya bilang tadi, saya ulang 2 kali ini. Kalau ada yang nanya, Pak gimana cara ke Australia? Saya mau kerja di Australia. Saya selalu bilang cek Working Holiday Visa atau WHV Australia di internet. Nah, tapi kan ada batas usia ya. Ya, Berapa 30. batasnya? Kalau untuk WHV kalau tidak salah itu 30 tahun. 30 Jadi kalau tahun. kalian yang masih di bawah 30 tahun, Ada lagi nggak? Kalau pendidikannya apa? kalau pendidikan itu harus minimal
minimal D3. Harus D3 minimal ya. Kalau untuk syaratnya lebih lengkap tuh ada di Instagram, Dirjen Imigrasi, itu bisa lihat aja. Dirjen Imigrasi Indonesia ini. Iya, Indonesia. Oke. Nah, jadi kawan-kawan kalau mau ngecek di internet silakan. Semuanya lengkap di situ. Lengkap, dan sekarang kan lebih banyak karena yang seperti Mbak Agnes bilang. Ya, banyak yang bikin YouTube, banyak yang bikin channel-channel, jadi bisa aja nonton aja video-video dari mereka. Tutorialnya ya. Dan mereka gratis kan istilahnya. Gratis. Nah, ini yang saya mau tanya, pakai agen nggak? Saya urus sendiri semua. Udah, makanya. Tidak jadi malahan kalau ikut agen bisa jadi, maaf ya saya bilang, penipuan. Ya, betul. Nah, Australia kan nggak ada agen pekerja. Tidak ada. Kalau di Australia nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak Korea, Jepang ada. Mungkin. Tapi kalau di Australia kan nggak ada. Jadi kita semuanya pure, semuanya mengurus sendiri dari awal, daripada nggak tahu sih, saya ada dengar-dengar kayak menyediakan jasa berapa puluh juta, tapi menurut saya sayang duitnya. Mending buat datang dibawa ke sini gitu kan. Teman saya buat juga modal pesan, ya. Iya, teman saya juga pesan nggak usah deh pakai gitu, katanya kan mending uangnya disimpan, urus sendiri gitu. Yang penting semua berkasnya benar, lengkap dan udah siap istilahnya buat warnya, buat berperang ngambil SDUWHV-nya, udah pasti bisa. Jadi saya tabung aja uangnya, sayang kalau saya ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan, Mbak? Kira-kira? Kalau untuk dipersiapkan yang pasti itu ya duit di tabungan. Tapi kan itu di tabungan nggak bakal kita pakai semuanya gitu. Itu hanya untuk syarat aja ya, harus ada uang di tabungan ya. $5.000. Nah, kalau bahasa Inggrisnya berapa nilainya? 5.000 AUD ataupun enggak bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, untuk bahasa Inggris itu dia ada 4 jenis. Bisa jelasin detailnya kalau nggak. Kalau saya kemarin ambilnya PTE. Karena lebih mudah menurut saya kan, dan juga hasilnya lebih cepat keluar, nggak seperti IELTS. Kalau IELTS itu dia lebih lama keluarnya. Kalau PT di hari yang sama kurang lebih 3 jam habis kita tes sudah keluar nilainya. Jadi dia bisa pakai, saya lupa pakai itu full IBT atau apa gitu, lalu bisa IELTS, lalu bisa PTE. Nah, yang terakhir itu saya lupa, kurang lebih ada 4 yang bisa jenis dipakai. Tes bahasa Inggris yang bisa dipakai. Nah, Mbak Agnes, ini pertanyaan terakhir. Ke depan saya mau tanya mana? Mbak Agnes mau berapa lama di Australia? Kalau untuk saya sebenarnya pengen banget pulang ke Indonesia, tapi sampai saya punya istilahnya usaha ataupun uang yang modal yang cukup buat untuk modal. Yeah. Kalau saya sendiri sih pengen bangun usaha gitu kan di Indonesia. Iya, biar lebih fleksibel, biar lebih istilahnya saya yang jadi biar nggak stres ditekan terus kan, daripada ke rumah sakit mendingan ketawa-ketawa sendiri kan. Makanya, nah mungkin, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Tapi saya ada plan A, plan B, plan C. Tapi plan A nya mungkin ya itu buat stay lebih lama di Australia sampai istilahnya saya punya uang yang cukup untuk kembali ke Indonesia, buka usaha, balik lagi. Nah, uang yang cukup kalau di Australia sekarang misalnya dengan pekerjaannya Mbak Agnes yang sekarang ini, kalau setahun kira-kira berapa sih bisa dikumpulin? Kalau untuk pekerjaan saya sekarang, untuk gajinya ataupun gimana? Yang bisa dikumpulin kan setelah makan, sisanya lah. Kurang lebih aja, kita nggak bilang pasti, tapi kurang lebih aja. Kalau saya sih nggak mau yang terlalu besar banget ya, gimana? Kalau saya kan juga baru pertama dapat pekerjaan yang ini. Kalau dari mungkin kalau yang masih manusiawi bisa ngumpulin uang 200 juta masih bisa. Per tahun ya? Itu sisa aja ya? Mungkin 200 gitulah bisa. Tapi kalau misalnya ada kan yang lebih kerja keras lagi. Lebih lagi kan. Nah, waktu istirahat seminggu di Brisbane dia kerja gitu kan. Makanya kenapa tidak? Kan bisa. Ya bisa aja. Tapi kalau saya sih nabung secukupnya, terus juga manfaatkan waktu ini buat jalan juga deh. Di Australia. Jangan cuma misalnya kerja, karena work and holiday bukan working hard. Jadi saya mau work and holiday. Iya, gitu, bener-bener. Jadi ya sedikit-sedikit, dan mudah-mudahan bisa bertahan lama sampai 3 tahun. Dan kalau saya doain bisa, mana tahu ketemu jodoh, ketemu semua kan bisa tinggal di Australia dan bisa lebih lama. Bang Agnes, makasih banyak ya pengalamannya, dan mudah-mudahan menginspirasi semua kawan-kawan Pak Mur Australia. Jangan lupa like, share, dan komen semuanya. Dan seperti saya bilang, cek Working Holiday Visa Australia di internet. Sampai jumpa. Makasih Mbak Agnes. Sama-sama.